Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali melalui channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada persodipan pertanyaan, pertonggoan ataupun kebaktian rumah tangga, di mana tema untuk kita kali ini yaitu pemeliharaan Allah bagi umat pilihannya, yang didasari pada Matius 13 ayat 1 sampai 9. Nats ini menjadi epistel pada minggu ke-6 setelah Trinitatis, tanggal 16 Juli 2023. Saudara-saudara, saya akan bacakan nats firman ini untuk kita, dan demikianlah firman Tuhan, mari kita mendengarkannya. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pada suatu sore, Tata dan Titi bermain permainan pada handphonenya. Tata dan Titi ini adalah anak kembar. Ketika mereka sedang bermain permainan di handphone mereka, tiba-tiba terdengar suara ibunya dari arah dapur yang berkata, "Tata, Titi, ibu sudah selesai masak. Ayo, kalian makan sekarang ya. Nanti setelah makan kalian boleh main lagi." Lalu segera Tata dan Titi menjawab bersamaan, "Iya bu." Tata langsung pergi ke meja makan untuk makan. Sedangkan Titi, ia masih asik bermain pada handphonenya. Setelah 5 menit, kemudian Titi merasa lapar, lalu ia bertanya pada ibunya, "Bu, apakah ibu sudah selesai masak?" "Aku sudah lapar nih." Lalu ibunya menjawab, "Loh, ibu sudah selesai masak? Itu Tata sedang makan. Bukannya tadi ibu sudah panggil kamu untuk makan dan kamu sudah menjawab? Kamu ini memang main HP saja. Orang tua tidak direspon dengan benar kalau ngomong," kata ibu Tata dan Titi dengan nada kesal. Setelah itu Titi segera beranjak ke meja makan untuk makan sebelum ibunya semakin marah. Dalam ilustrasi ini, ibu telah berkata kepada kedua anaknya yang sama-sama sibuk bermain dan juga sama-sama menjawab perkataan ibunya. Namun, mengapa respon Tata dan Titi berbeda? Padahal mereka sama-sama mendengar dan menjawab. Jika kita perhatikan, tentu cara mendengar mereka berbeda. Ketika ibu mereka berkata, Tata mendengar dengan seksama, bukan hanya sekedar mendengar dengan telinga, tetapi memberikan perhatian penuh pada apa yang didengarkan. Sedangkan Titi, ia mendengar namun tidak memberikan perhatian khusus pada apa yang didengarnya, sehingga kata-kata ibunya hanya bagaikan angin lalu, sebab ia sedang fokus bermain pada handphonenya. Dari sini kita paham bahwa jika respon tidak benar, maka dampaknya juga bisa menjadi tidak benar. Demikian halnya dengan kebenaran tentang kerajaan Allah. Semua manusia diberi kesempatan untuk menikmati indahnya kerajaan Allah dalam pemeliharaan Allah Bapa kita. Dan semua kesempatan itu sudah dijelaskan secara gamblang dalam firman Tuhan. Tapi adakah respon kita sama tentang semua yang difirmankan Allah agar kita merasakan kasih anugerahnya? Dalam nas firman Tuhan kali ini Yesus menjelaskan tentang beberapa tipe merespon firman Tuhan
dan bagaimana dampaknya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Matius 13 ayat 1 sampai 9 ini menjelaskan perumpamaan tentang seorang penabur. Dalam kehidupan orang-orang di Palestina, hal menabur benih merupakan aktivitas sehari-hari yang sangat biasa dan bisa dilakukan oleh siapapun. Biasanya mereka menaruh benih itu dalam kantong atau tas kulit yang diselempangkan di bahu. Dalam perikop tersirat bahwa penabur atau petani itu memiliki benih yang sama-sama bagus, bisa tumbuh di mana saja, tetapi ternyata hasilnya tidak sama. Semua tergantung dari tanah yang ditaburinya. Hal ini disampaikan oleh Tuhan Yesus setelah dia menjelaskan tentang siapapun yang melakukan kehendak Allah, mereka adalah keluarganya atau disebut keluarga Allah. Dalam Matius 12 ayat 50. Orang yang melakukan kehendak Allah adalah mereka yang mendengarkan suara Allah. Semua orang memang punya pendengaran, tapi kemampuan untuk benar-benar mendengarkan dan memahami firman Tuhan itu tidaklah sama. Dalam perumpamaannya, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa ada 4 tipe tanah yang menerima benih atau yang menghasilkan buah meski berasal dari penabur yang sama. Benih pertama jatuh di pinggir jalan, artinya benih jatuh di tanah yang keras dan tidak akan bertahan lama karena segera datang burung-burung dan memakannya sampai habis. Benih kedua jatuh di tanah yang berbatu-batu. Tidak banyak tanahnya. Benih itu memang tumbuh, namun akan cepat layu dan menjadi kering karena terik matahari. Juga karena lapisan tanahnya tipis, sehingga benih tak mampu berakar dengan kuat. Benih ketiga jatuh di tengah semak duri. Semak yang tumbuh semakin besar kian menghimpit pertumbuhan benih itu sehingga ia pun mati. Kemudian benih keempat jatuh di tanah yang baik dan benih itu pun bertumbuh dan dapat berbuah lebat. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan juga 30 kali lipat. Apakah arti perumpamaan ini? Secara gamblang Yesus menjelaskan artinya dalam Matius 13 ayat 18 sampai 23. Kata Yesus demikian, "Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat akan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan ataupun penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat." Demikianlah Tuhan Yesus menjelaskan arti perumpamaan ini. Tentu saudara-saudara, yang keempat ataupun tipe yang keempat akan menjadi fokus kita dalam hidup ini, di mana benih yang keempat itu adalah benih yang ditaburkan di tanah yang baik, yang menunjuk pada mereka yang mendengar dan mengerti firman Tuhan, atau yang merespon dengan baik firman Tuhan, sehingga dampaknya juga luar biasa. Firman yang diterimanya berakar, bertumbuh, serta berbuah. Lukas 8 ayat 15 menambahkan bahwa orang-orang ini menyimpan firman itu dalam hati mereka yang baik sehingga dapat berbuah. Untuk sampai berbuah bukanlah dengan instan, tetapi dengan proses yang panjang, penuh kesabaran, konsisten terhadap perubahan yang terjadi. Tentu juga dalam proses itu akan banyak tantangan yang dihadapi, tapi yang bertahan dipastikan berbuah. Buah yang baik akan memberi gizi dan kesehatan bagi orang-orang yang menikmatinya. Maka buah iman orang Kristen yang baik dan benar juga akan mendatangkan sukacita dan berkat bagi orang lain yang ada di sekitarnya. Sekalipun buah itu sesungguhnya tidak sama, tapi yang jelas tujuan sang penabur adalah bisa berbuah. Berapapun buahnya, bisa jadi 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan mungkin juga ada yang 30 kali lipat.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau disampaikan firman ini untuk kita? Yang pertama adalah apa yang dikatakan dalam perumpamaan ini merupakan upaya Allah untuk menyelamatkan kita umat manusia dan memberi pengertian kepada kita tentang keselamatan dan kerajaan Allah dilakukan melalui berbagai cara. Tujuannya tiada lain selain menyelamatkan kita dan supaya kita tetap hidup di dalam Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, karena kita adalah umat pilihannya. Maka dari itu kita harus berperan aktif dalam merespon cinta kasih Allah itu supaya hidup kita menjadi berkat, menjadi berbuah. Kemudian yang kedua, saudara, tidak ada kesia-siaan dalam merespon baik firman Tuhan, sebab dari kita yang merespon baik firman Tuhan akan berbuah berkali-kali lipat atas pemeliharaan Tuhan dengan penuh cinta kasih. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman yang telah mengingatkan kami akan besarnya pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau memberikan yang terbaik kepada kami Tuhan, anugerah begitu luar biasa. Tetapi Bapa di surga, kami terkadang belum merespon semuanya itu dengan baik. Tetapi Tuhan, biarlah Engkau mengajari kami senantiasa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar senantiasa kami sadar akan kasih-Mu yang begitu luar biasa. Dan demikianlah juga Bapa di surga, ampuni kami dari segala keberdosaan kami, supaya kami selalu mengerti, memahami kehendak-Mu, dan kami layak di hadapan Tuhan. Di dalam Yesus kami bersyukur kepada Bapa. Amin.